Jude Bellingham raih pemain terbaik La Liga. Lamine Yamal raih pemain termuda terbaik di La Liga. Tottenham resmi pinjam Timo Werner semusim lagi. Here we go, Enzo Maresca setuju latih Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. FC Barcelona secara resmi mengumumkan bahwa bek remaja Hector Fort telah menandatangani kontrak baru dengan klub hingga musim panas tahun 2026. Hector Fort menikmati musim terbosannya pada 2023-2024 sebagai bek kanan. Bek berusia 17 tahun ini tampil mengesankan dalam posisi aslinya serta peran sementara sebagai bek kiri. Tempat di tim utama cukup terjamin bagi Fort untuk musim depan, meskipun akan ada manajer baru yang memimpin, dan remaja tersebut kini bersiap merayakan musim terbosannya dengan menandatangani kontrak jangka panjang. Enzo Maresca telah setuju melatih Chelsea mulai musim depan. Kini proses peresmian pelatih asal Italia itu tinggal menunggu waktu. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan Maresca akan dikontrak 5 tahun hingga Juni tahun 2025. Ada opsi pula bagi Maresca untuk diperpanjang selama semusim hingga tahun 2030. Segala persyaratan dalam kontrak juga telah disepakati kedua pihak. Chelsea memang bergerak cepat untuk mencari pelatih baru dan pekan ini ditargetkan sudah tuntas. Chelsea juga akan membayar kompensasi senilai 10 juta euro kepada Leicester City, klub yang menaungi Maresca saat ini, sebab ia masih terikat hingga Juni tahun 2026. Laman resmi Fluminense dibobol hacker sehingga mengunggah beberapa berita palsu. Salah satunya adalah pengumuman resmi bahwa Erling Haaland sukses diboyong dari Manchester City sebagai pember baru klub raksasa Brasil tersebut. Globo Esporte mengontrak Fluminense untuk mengomentari insiden ini, dan mereka mengonfirmasi bahwa situs resmi klub asal Rio de Janeiro itu dibobol hacker. Seorang pengguna di Twitter mengeklaim bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas serangan itu. Pembobolan tersebut sudah diperbaiki sekitar tengah malam waktu setempat. Tottenham Hotspur resmi memperpanjang peminjaman Timo Werner. Penyerang Jerman itu akan membela Lillywhite semusim dengan potensi dipermanenkan. Kabar ini dibagikan Tottenham di media sosialnya. Pemain berusia 27 tahun itu akan tetap berada di London Utara untuk musim 2024-2025. Werner bermain di Tottenham sebagai pinjaman dari RB Leipzig sejak Januari lalu. Ia bermain sebanyak 14 laga dan menyumbang 2 gol. Meski begitu, ia membantu Tottenham finish kelima di klasemen Liga Inggris dan lolos ke Liga Eropa. Jude Bellingham langsung moncer di musim pertamanya dan membawa Real Madrid juara La Liga 2023-2024. Dibeli dari Borussia Dortmund dengan bandrol 110 juta euro, Bellingham langsung moncer sebagai andalan mencetak gol. Dia bikin 19 gol dan 6 assist dari 28 pertandingan di La Liga. Peran Bellingham terbilang krusial karena dia jadi nyawa baru permainan Madrid lewat aksi-aksinya. Alhasil, La Liga sebagai operator kompetisi nomor 1 di Spanyol itu menobatkan Bellingham sebagai pemain terbaik La Liga 2023-2024. Remaja berbakat Barcelona Lamine Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik U23 La Liga musim ini untuk kampanye 2023-2024. Tidak mengherankan sama sekali melihat Yamal mengambil penghargaan setelah musim di mana dia mengukuhkan tempatnya di tim utama dan menjadi pemain kunci, meski ini baru musim penuh pertamanya di Barcelona. Yamal mengakhiri musim setelah memainkan 50 pertandingan yang luar biasa untuk Barcelona di semua kompetisi, mengantongi 7 gol dan 7 assist di sepanjang jalan. Michael Sanchez dalang dibalik gacornya penampilan Girona musim ini, di mana membuat penggemar dan pakar sama-sama kagum oleh penampilan timnya. Alhasil, dirinya dinobatkan sebagai pelatih La Liga musim 2023-2024. Selama musim 2023-2024, Girona menunjukkan performa luar biasa dengan meraih total 27 kemenangan di berbagai kompetisi. Selain itu, Girona menorehkan 6 kali seri dan hanya mengalami 8 kekalahan. Girona pun menyelesaikan musim dengan mengesankan di peringkat ketiga La Liga. Mason Greenwood harus ditendang dari skuad Manchester United pada musim 2023-2024. Greenwood menjalani masa pinjaman ke klub Liga Spanyol Getafe. Greenwood tetap mampu tampil apik bersama Getafe. Winger berusia 22 tahun tersebut bahkan tampil dalam 36 pertandingan untuk Getafe di berbagai kompetisi. Dari 36 penampilan itu, Greenwood mencetak 10 gol dan 6 assist untuk klub yang berbasis di Madrid tersebut. Bahkan Greenwood terpilih sebagai pemain terbaik Getafe untuk musim 2023-2024. Prestasi tersebut tentu menjadi hal yang cukup apik mengingat Greenwood merupakan pemain pinjaman. Kontrak Lautaro Martinez di Inter sedianya masih berjalan hingga Juni tahun 2026. Lapannya Mata ingin mempertahankan bomber Argentina itu lebih lama dan menyodorinya kontrak baru. Inter Milan pun membuka negosiasi dengan pihak Lautaro terkait kesepakatan kontrak baru. Di tengah negosiasi itu, Inter justru berganti kepemilikan dengan masuknya pemilik baru dari Sunning Group ke perusahaan Oaktree.
CEO Inter Pepe Marotta pun mengomentari alotnya negosiasi kontrak Lautaro Martinez dengan Inter. Dia tak menampik kesepakatan belum akan terwujud dalam waktu dekat. PSG dilaporkan kian dekat mengamankan kiper asal Rusia, Matvey Safonov, yang saat ini mentas bersama tim Rusia Premier League FC Krasnodar. Ia bakal merapat di musim panas ini. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang mengaklaim jika PSG bakal mengamankan sosok 25 tahun itu. Les Parisiens disebut menggelontorkan dana tak kurang dari 20 juta euro untuk kiper Rusia itu. Safonov akan menandatangani kontrak dengan durasi 5 tahun sampai tahun 2029 mendatang. Peresmian sang pemain kini tinggal menunggu waktu saja. Paris Saint-Germain lagi mendekati winger Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Mereka sudah memberikan tawaran resmi dan tinggal menunggu jawaban Il Partenope. Dikutip La Gazzetta dello Sport, manajemen PSG sudah memberikan tawaran 80 juta euro kepada Napoli. Kebetulan juga Kvaratskhelia kini tengah menegosiasikan kontrak baru dengan Napoli dan belum menemui titik temu. Pemain asal Georgia itu meminat gaji 5 juta euro per tahun dari sebelumnya di angka 1,5 juta euro. Meski demikian, manajemen Napoli cuma menyanggupi maksimal 4 juta euro. Al Hilal resmi memperpanjang kontrak manajer Jorge Jesus selama 1 tahun atau sampai tahun 2026 seperti yang diumumkan oleh juara Liga Pro Saudi. Dalam masa jabatan keduanya bersama raksasa Saudi ini, ia berhasil membawa tim meraih gelar Liga tanpa satu kesalahan pun, sebuah prestasi yang sangat mengesankan. Di bawah bimbingannya, Al Hilal mencetak total 101 gol dan hanya kebobolan 23 kali sepanjang musim. Statistik ini menunjukkan betapa dominasinya tim di bawah kepemimpinan Jesus, baik dalam hal menyerang maupun bertahan. Eric Lamela mendapati dirinya tanpa klub setelah dibebaskan tugasnya oleh Sevilla. Gelandang ini bergabung dengan tim La Liga pada tahun 2021, tetapi waktunya di Spanyol telah berakhir. Pemain berusia 32 tahun itu sukses bertugas di Sevilla, memenangkan trofi pertama dalam karirnya pada tahun 2023 dengan memenangi trofi Liga Eropa. Sekarang, Lamela akan mencari klub baru untuk bab berikutnya dalam karirnya. Pada usia 32 tahun, ia masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di lapangan, dan pengalaman serta keserbagunaan menjadikannya prospek yang menarik bagi calon pelamar. Striker Napoli Victor Osimhen akan absen dalam 2 pertandingan penting bagi timnas Nigeria dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera, yaitu melawan Afrika Selatan pada 7 Juni dan melawan Pantai Gading pada 10 Juni. Federasi Sepak Bola Nigeria NFF tidak memberikan rincian spesifik mengenai jenis cedera yang dialami oleh pemain berusia 25 tahun tersebut. Ketidakhadiran Osimhen ini akan berdampak signifikan pada upaya Nigeria untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kedua pertandingan tersebut merupakan bagian dari laga kualifikasi penting yang akan menentukan nasib Nigeria dalam kompetisi internasional bergengsi ini. Belakangan ini muncul rumor Bayer Leverkusen mau rekrut Cristiano Ronaldo. Beberapa media-media internasional yang mulanya memberitakan itu adalah Fox Deportes, Republic World, sampai Sport Bible. Apalagi pelatih Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso merupakan ex-rekan Cristiano Ronaldo di Real Madrid dulu. Tapi belum ada kabar-kabar terpercaya soal rumor Bayer Leverkusen mau rekrut Cristiano Ronaldo. Kontrak Ronaldo di Al Nassr memang masih tersisa sampai musim panas tahun 2025. Lain sisi, Al Nassr malah diberitakan siap menambah kontrak Ronaldo sampai usia sang pemain menginjak 41 tahun. Manchester United siap berbenah di bawah kepemilikan baru Sir Jim Ratcliffe. Itu termasuk perihal perombakan skuad besar-besaran. Beberapa pemain di daftar skuad utama dibayangi rumor penjualan. Langkah awal sudah dilakukan seperti melepas Rafael Varane, Anthony Martial, sampai menjual Alvaro Fernandes ke Benfica. Dilansir dari Tribuna, cuma ada 3 pemain Manchester United yang diyakini masuk daftar aman alias tak akan dijual. Ketiganya adalah pemain muda, 2 diantaranya adalah jebolan tim akademi yakni Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund. Sejumlah trailer diunggah akun Instagram Bad Boys untuk mempromosikan film mereka. Salah satu video yang diunggah pada Selasa siang waktu Indonesia Barat menghadirkan 2 atlet kenamaan yakni Jimmy Butler dan Lionel Messi. Lionel Messi tampak mengenakan kaos putih dan mengetuk pintu rumah sebelum disambut Smith dan Lawrence. Lapulga tampak berbahasa Inggris dengan Will Smith dan Martin Lawrence. Meski tak hanya muncul di trailer film Bad Boys, ia juga terlihat menendang bola bersama 2 pemeran utama film itu dalam unggahan Instagram Will Smith. Lionel Messi memuncaki daftar pemain berpendapatan tertinggi dalam sejarah MLS. Di Inter Miami, Messi masih meraup 20,4 juta dolar AS. Nilai tersebut ekuivalen dengan 328 miliar rupiah. Saking besarnya pendapatan Lionel Messi di Miami, angkanya cukup jauh melebihi nilai hadiah juara Copa America 2024. Secara khusus, juara Copa America 2024 akan membawa pulang bonus 16 juta dolar AS atau setara 257,4 miliar rupiah. Dengan kata lain, kalau dikonversikan ada selisih 70,7 miliar rupiah yang memisahkan kedua variabel tersebut.
Kontrak yang mengikat Luka Modric di ibu kota Spanyol habis pada Juni tahun 2024 mendatang. Sejumlah media Spanyol berspekulasi Modric bakal gantung sepatu apabila tak menandatangani perpanjangan kontrak. Modric memang telah memasuki akhir karir sepak bolanya dan akan merayakan ulang tahun yang ke-39 pada September mendatang. Modric akhirnya buka suara mengenai masa depannya. Modric memberi sinyal akan menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid karena belum siap gantung sepatu. Martin Derun mengalami cedera lutut pada final Coppa Italia lawan Juventus beberapa pekan lalu. Cedera itu membuatnya absen di final Liga Eropa yang timnya menangkan 3-0 lawan Bayer Leverkusen. Namun ternyata cederanya lebih parah dari yang diperkirakan, membuatnya akan absen bersama Belanda di Euro 2024 yang akan dimulai tengah bulan depan. Walaupun Derun merupakan pemain penting untuk Atalanta, dia bukan menjadi andalan di Belanda asuhan Ronald Koeman. Derun sudah 5 laga terakhir tidak menjadi starter bersama Orange, dan Belanda sendiri memang tak kekurangan pemain di posisinya. Timnas Belgia mengumumkan skuad sementara untuk gelaran Piala Eropa 2024 yang dijadwalkan berlangsung mulai 14 Juni hingga 14 Juli tahun 2024. Belgia merilis 25 nama yang dipanggil ke skuad sementara untuk Euro 2024. Darut Wilves tidak memanggil penjaga gawang utama mereka, Thibaut Courtois, dan memilih 3 kiper lainnya yakni Koen Castells, Thomas Kaminski, dan Matt Sils. Dengan ambisi besar untuk meraih gelar, Belgia akan memulai kampanye mereka di grup E bersaing melawan Slovakia, Rumania. Tak ada nama Thibaut Courtois dalam daftar skuad sementara timnas Belgia yang dipersiapkan untuk Piala Eropa 2024. Ini tentunya jadi keputusan mengejutkan yang dibuat Domenico Tedesco. Apalagi Tedesco sempat bersih tegang dengan Courtois beberapa waktu lalu setelah ban kapten dicopot dari kiper asal Real Madrid itu. Terkait keputusannya tersebut, Tedesco mengeklaim bahwa dia sudah membicarakan lebih dulu dengan Courtois sebelumnya. Courtois menyebut kondisinya belum 100% setelah pulih dari cedera ligamen lutut sepanjang musim dan fokus persiapkan musim depan. Jai Aitzes merupakan salah satu dari 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan pertama timnas Indonesia pada hari Selasa. Pelatih Sintayong pun menjelaskan alasan Aitzes belum bergabung yang terkait dengan kebutuhan klub Venezia yang akan menjalani pertandingan playoff perebutan tiket promosi ke Serie A. Jadi pemain Venezia itu baru bisa bergabung pada 5 Juni tahun 2024. Lantaran baru datang H-1 jelang pertandingan, Sintayong memastikan pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu tak akan tampil melawan Tanzania 2 Juni dan Irak pada 6 Juni. Klub Justin Hubner Cerezo Osaka akan menjalani pertandingan J1 League melawan Kyoto Sanga pada 1 Juni mendatang. Setelah itu Hubner akan terbang ke Jakarta pada 2 Juni mendatang. Kondisi itu membuat Hubner dipastikan absen pada pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania yang dijadwalkan berlangsung 2 Juni mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu juga telah dipastikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong pada latihan perdana menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan BGBK Jakarta. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia akan berakhir pada Juni tahun 2024. Ia telah menangani skuad Garuda sejak Januari tahun 2020. Beberapa waktu lalu, PSSI telah menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Sintayong. Ia menawarkan pembaruan selama 3 tahun. Pelatih Sintayong mengaku belum menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas Indonesia. Namun, bukan berarti juru taktik asal Korea Selatan itu akan meninggalkan skuad Garuda. Ia mengatakan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak tersebut, jadi tunggu saja. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.